Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Kita bersama-sama menimba ilmu, menuntut ilmu. Kita bersama-sama mengupgrade keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sesuai apa yang kita katakan kemarin, bahwasannya insyaallah hari ini kita akan mulai mempelajari hadis-hadis Arba'in Nawawiyah, dan insyaallah hadis Arba'in Nawawiyah ini termasuk salah satu kumpulan hadis yang populer di Indonesia. Hadis Arba'in Nawawiyah ini sebagaimana judulnya, dia terdiri dari 40. Arba'in artinya 40. Sebab pengarangnya yaitu Imam Nawawi. Beliau memiliki nama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau salah satu ulama besar. Buku-buku beliau banyak dikenal di masyarakat Indonesia. Contohnya adalah buku kitab hadis juga, Riyadhus Shalihin. Itu merupakan salah satu kitab yang populer di Indonesia dan merupakan karangan dari Imam Nawawi. Begitu juga dalam ilmu fikih, buku beliau banyak dipakai, dikenal juga di masyarakat Indonesia, yaitu kitab Minhajut Talibin. Sebab beliau ini adalah salah satu pendekar fikih. Beliau salah satu pendekar fikih yang kemudian buku-buku beliau dijadikan sandaran oleh banyak kalangan untuk dijadikan fatwa, untuk dijadikan sandaran fatwa dan amalan, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, 40 hadis, atau lebih tepatnya kalau kita hitung hadis-hadis yang disusun atau dihimpun oleh Imam Nawawi ini ada 43 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi ini merupakan hadis-hadis ajaran pokok agama Islam, sebagaimana beliau mengatakan dalam muqaddimahnya. Artinya ajaran-ajaran Islam bermuara ke hadis-hadis tersebut, ke ajaran-ajaran tersebut. Maka insyaallah kita akan mulai mempelajarinya, dan mudah-mudahan kita akan mengetahui apa saja yang menjadi pokok-pokok ajaran agama Islam. Hadirin dirahmati Allah, sedikit kita berbicara tentang Al-Imam An-Nawawi. Sebab orang bilang tidak elok kalau kita membahas sebuah buku, sebuah kitab, tetapi kita tidak mengenal lebih dekat dengan penulisnya. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang kita kenal lebih dekat dengan Imam Nawawi ini, merupakan ulama besar. Beliau banyak sekali menulis buku dan menyusun buku, padahal beliau hanya hidup sekitar 46 tahun saja. Bahkan pada saat itu, pada saat ajal menjemput, beliau belum sempat untuk menikah. Tetapi
sebagaimana kebiasaan para ulama salaf yang selalu menjaga waktu dan selalu menggunakan waktunya dengan baik, Imam Nawawi di umurnya yang masih muda, sudah 46 tahun, hitungannya masih muda, beliau sudah memiliki sederet karya yang sangat banyak sekali, yang mana menunjukkan hal tersebut betapa beliau sangat sungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu-waktu beliau. Bahkan diceritakan bahwasanya Imam Nawawi itu biasanya sehari punya 6 majelis, punya 6 majelis. Diceritakan bahwasanya dari mulai setelah subuh hingga zuhur beliau memiliki majelis yang sangat banyak. Setelah subuh misalnya beliau punya majelis fikih, nanti setelah selesai majelis fikih beliau pindah ke majelis hadis. Setelah majelis hadis beliau memiliki majelis tafsir dan majelis yang lainnya. Begitulah kehidupan Imam Nawawi dan para ulama salaf yang lainnya. Mereka sangat benar-benar memanfaatkan dan sangat memanfaatkan waktu, sangat menghargai waktu untuk keilmuan, untuk amal ibadah. Maka dari itu kita tidak heran sebab mereka sangat menghargai waktu. Karya-karya yang mereka hasilkan menjadi sangat berharga, sangat diterima oleh masyarakat. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari salah satu karya beliau ini, kita bisa mengupgrade keimanan kita dan kita bisa menambah wawasan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah berkenaan tentang niat. Al-Imam An-Nawawi di sini menyusun an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dijuluki dengan Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, dan beliau adalah orang pertama yang dijuluki Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya adalah pemimpin kaum muslimin, dan beliau adalah salah satu orang yang pertama dijuluki atau disebut oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya pada saat itu dengan sebutan Amirul Mukminin. Sebab Abu Bakar As-Siddiq beliau disebut dengan Khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah artinya adalah penggantinya Rasulullah. Sementara Umar bin Khattab sebelum disebut dengan Amirul Mukminin disebut oleh rakyatnya dengan sebutan Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah SAW. Sebab sangat sulit diucapkan, sangat berat Khalifati Rasulillah. Begitu juga kita, kalau kita ucapkan dengan penggantinya kaum muslimin, maka sangat panjang. Maka dari itu pada saat itu beberapa sahabat mengucapkan mengganti sebutannya dengan Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab sebagaimana di sini disebutkan memiliki julukan atau memiliki kunyah, memiliki sebutan panggilan Abu Hafs. Abu Hafs itu panggilan ini diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Umar bin Khattab. Artinya apa Abu Hafs? Abu Hafs ini adalah orang yang keras, orang yang tegas. Sebab Hafs itu artinya secara bahasa Arab artinya adalah al-asad, singa. Singa memiliki sifat yang keras, yang tegas, menakutkan. Saat Rasulullah SAW melihat ada watak keras yang dimiliki Umar bin Khattab, watak tegas yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, maka kemudian Rasulullah SAW
memberikan semakan kepada Umar bin Khattab dengan Abu Haris. Dan Umar bin Khattab ini juga memiliki julukan lain yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq, yang artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan insya Allah kita pernah kisahkan juga bagaimana Rasulullah SAW memberikan sematan Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Kita tahu, kita pernah ceritakan bagaimana dahulu Umar bin Khattab masuk Islam, dan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, pada saat itu kaum muslimin menjadi berani untuk berterang-terangan mengaku Islam. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin tidak ada yang berani untuk berterang-terangan mengaku bahwasanya mereka adalah orang Islam. Tetapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dan pada saat itu beliau mengucapkan syahadatnya di Darul Arqam, dan kemudian Umar bin Khattab pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kita berada di atas kebenaran, berada di atas Islam, mengapa kita harus bersembunyi? Maka pada saat itu kaum muslimin keluar dari Darul Arqam, membuat dua barisan yang di depannya ada Umar bin Khattab dan juga ada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kemudian mereka pun menuju ke tengah-tengah pusat kota Mekah untuk memperlihatkan bahwasanya inilah kami kaum muslimin. Itulah mengapa Umar bin Khattab diberi sematan atau julukan oleh Rasulullah SAW Al-Faruq. Dan Umar bin Khattab ini, hadirin dirahmati Allah, sebagaimana kesepakatan para ulama bahwasanya Umar bin Khattab ini adalah manusia yang paling utama nomor 2 setelah Abu Bakar, setelah peninggalan Rasulullah SAW. Jadi yang pertama paling utama para ulama bersepakat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada sebuah teka-teki yang disebutkan oleh para ulama. Siapakah umatnya Nabi Muhammad SAW yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq? Ini pernah saya baca di sebuah buku. Maka jawabannya adalah umat Nabi Muhammad yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa. Sebab nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun di Syria, di Damaskus kalau tidak salah, dan nanti Nabi Isa sebagaimana hadisnya akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Artinya Nabi Isa merupakan umatnya Nabi Muhammad, dan derajat Nabi pastinya lebih tinggi daripada derajat para sahabat Rasulullah SAW. Nah, Umar bin Khattab ini merupakan seorang pribadi yang memiliki ketegasan, tadi kita sebutkan memiliki sifat watak yang agak keras, tetapi di balik itu beliau memiliki kelemah lembutan yang sangat tinggi. Bahkan kelemah lembutan beliau tersebut sangat terlihat sekali saat beliau menjadi pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan bahwasanya pemimpin setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab saat menjadi pemimpin kaum muslimin, saat beliau menjadi presiden, di setiap malam beliau selalu mengunjungi orang-orang yang miskin, mengunjungi para janda, mengunjungi orang-orang yang tidak punya. Hingga seandainya ada salah satu rakyat yang
kemudian membutuhkan, beliau siap untuk membantu. Dan itu terus beliau lakukan dari awal beliau memimpin sampai akhir beliau menjemput ajalnya. Dan banyak sekali biografi, kisah-kisah menarik dari Umar bin Khattab ini, yang mana seharusnya biografi tersebut kita ajarkan, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal misalnya pemain bola atau mengenal yang lain-lainnya sebelum mengenal Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebab Rasulullah dan para sahabatnya ini merupakan superhero. Kalau kita membaca dan mendengar cerita bagaimana kisah para sahabat bersama Rasulullah SAW, maka kita akan tercengang, kita akan mungkin bisa meneteskan air mata. Sebab kesungguh-sungguhan mereka untuk menegakkan agama Islam yang dibalut dengan keikhlasan dalam berkeimanan, ini merupakan sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Dan bahkan mungkin kita tidak bisa berislam, beragama sedemikian rupa tanpa perantara mereka. Maka dari itu jangan lupa untuk kita mendidik anak-anak kita untuk kenal dengan para sahabat, untuk mengenal biografi Rasulullah SAW. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian Umar bin Khattab di sini qala mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Saat kita mendengarkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat meriwayatkan hadis dengan mendengar langsung dari Rasulullah SAW, maka pada saat itu hendaknya kita benar-benar merenungi bagaimana bahagianya pada saat itu para sahabat bisa mendengar langsung sabda dan petuah Rasulullah SAW. Dan kita pastinya selalu berharap di hari akhir nanti kita dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dan bisa duduk di samping Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullah SAW? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah SAW di sini bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasannya keabsahan semua amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Jadi semua yang berkaitan dengan amal ibadah, saat kita berbicara amal ibadah artinya amal ibadah berbeda dengan hal-hal yang sifatnya adalah kebiasaan biasa saja, bukan amal ibadah. Saat kita berbicara amal ibadah, contohnya misalnya adalah salat, puasa, zakat, dan yang lain-lainnya. Maka amal ibadah tersebut keabsahannya, status keabsahannya, apakah amal tersebut sah atau tidak, itu tergantung pada niatnya. Apabila kita berniat, maka itu menjadi sah. Tetapi kalau kita tidak niat, maka tidak menjadi sah. Maka dari itu, niat ini para ulama banyak menggolongkan menjadi rukun dalam sebuah ibadah. Contohnya adalah sholat. Niat dalam sholat adalah rukun. Rukun artinya wajib untuk dilakukan. Tetapi rukun itu adalah bagian dalam sholat. Jadi
kita sedikit membahas ada namanya rukun, ada namanya syarat. Rukun itu hal yang wajib dilakukan, tetapi dia berada di dalam rangkaian ibadah tersebut. Contohnya sholat. Kalau kita menganggap niat adalah rukun dalam sholat, artinya saat kita bertakbir Allahu Akbar, pada saat itu kita berniat di dalam hati juga bahwasanya aku niat sholat apa, misalnya sholat zuhur atau sholat subuh. Itu kalau kita jadikan niat adalah rukun. Sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya niat adalah syarat. Niat adalah syarat. Kalau syarat, bedanya dengan rukun adalah syarat ini wajib untuk dilakukan, tetapi berada terpisah dengan amalan. Artinya apa? Kalau kita anggap niat ini adalah syarat, sebelum sholat, sebelum kita bertakbir, kita sudah niat terlebih dahulu. Dalam hati kita berniat, saya niat sholat subuh, baru kemudian Allahu Akbar. Jadi itu bedanya. Kalau kita anggap rukun, niat bersamaan dengan takbir. Tetapi kalau kita anggap niat adalah syarat, maka niatnya agak sebelum sholat. Dan apa yang difatwakan, apa pendapatnya Imam Ghazali ini, bahwasanya niat adalah syarat dalam sholat, ini kalau kata guru saya dahulu, Profesor Dr. Ahmad bin Ali Al-Makrumi, ini yang lebih mudah bagi orang-orang awam. Sebab sangat sulit sekali kita kita berniat sambil bertakbir. Sangat berbarengan, ini sangat sulit. Maka dari itu beliau memilih pendapat atau menguatkan pendapat Imam Ghazali yang mengatakan bahwasanya niat adalah syarat dalam ibadah. Jadi niatnya agak ke depan lebih. Niat dahulu dalam hati, saya niat sholat subuh, baru kemudian Allahu Akbar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, niat ini merupakan amalan hati. Banyak sekali amalan hati. Contohnya adalah zuhud. Zuhud adalah amalan hati. Zuhud itu bukan ada pada pakaian kita. Zuhud bukan kita menggunakan pakaian-pakaian yang lusuh, yang jelek. Tetapi zuhud adalah amalan hati. Zuhud adalah dalam hati kita ini berprinsip bahwasanya dunia bukan di hati kita, tetapi ada di tangan kita, sehingga mudah untuk kita lepaskan. Berbeda kalau hati ada di hati dunia ada di hati kita, maka akan sulit untuk kita lepaskan. Begitu pula niat adalah amalan hati. Maka dari itu para ulama mengatakan niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Sebab apa? Sebab niat yang merupakan amalan hati tidak akan tercampur oleh riya. Tidak akan tercampur oleh riya. Misalnya kita sholat, dalam sholat ada niat yang merupakan amalan hati, ada juga amalan yang berupa ucapan, kita membaca zikir-zikir dalam sholat, ada juga amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Niat yang merupakan amalan hati tidak akan tercampur oleh riya. Berbeda dengan amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita atau kita ucapkan, maka dia bisa tercampur oleh riya. Bisa saja dia sholat agar dilihat orang lain. Jadi amalan jawarih, amalan anggota badan atau amalan lisan ini bisa saja diniatkan karena ingin dilihat oleh orang lain. Berbeda dengan niat itu sendiri, amalan hati itu sendiri tidak akan tercampur oleh riya. Maka dari itu, inilah pentingnya kita selalu menata niat kita. Selalu menata niat kita. Kita selalu bersungguh-sungguh bagaimana caranya agar niat kita selalu tertata. Sebab karena niat ini adalah amalan hati,
Dan hati ini mudah sekali untuk berbolak-balik. Sebagaimana dalam bahasa Arab, hati itu adalah al-qalbu, dan al-qalbu sifatnya adalah mudah untuk berbolak-balik. Maka kita kenal sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati kami di atas agama Islam. Dan memang benar sangat sulit untuk kita menata hati kita, untuk kita menata niat kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, hal yang paling sulit untuk aku benahi setiap hari adalah niat. Sebab niat tempatnya di hati. Innamal a'malu binniyat. Jadi keabsahan sebuah amal ibadah ini tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau tadi adalah kita berbicara tentang status keabsahan sebuah amal ibadah, maka wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita sekarang berpindah pembahasannya menjadi status pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal, oleh orang yang berniat. Tadi kita berbicara tentang status amal ibadah, keabsahannya sesuai dengan niatnya. Kalau sekarang kita berbicara berapa pahala yang didapatkan oleh seseorang, maka pahalanya itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Nah, dari sini para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi sebuah kebiasaan, bukan amal ibadah. Contohnya makan atau minum. Jika diniatkan untuk, misalnya saya makan diniatkan untuk bisa membugarkan badan dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diniatkan seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala ibadah. Saya tidur, tetapi diniatkan tidur ini untuk bisa kembali fresh otak kita, badan kita, dan kita bisa beribadah lagi kepada Allah dengan giat. Maka insya Allah kita akan diganjar pahala ibadah. Saya mandi, ini hal yang merupakan bukan amal ibadah, ini amalan biasa saja. Tetapi kalau diniatkan mandi tersebut agar badan kita menjadi segar dan agar kita tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bau badan kita, maka itu insya Allah akan diganjar pahala niat kita. Dan kemudian hadirin dirahmati Allah, niat ini kata para ulama begitu sangat mulia amalan niat ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya niat ini adalah sepertiganya ilmu. Sepertiga ilmu. Sebagaimana tadi kita sebutkan, dalam sebuah ibadah ada yang namanya niat yang merupakan amalan hati, kemudian ada amalan anggota tubuh, dan juga ada amalan lisan. Berarti ada 3. Dan niat yang merupakan amalan hati adalah salah satunya. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan niat adalah sepertiga ilmu. Dan kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahkan niat ini masuk dalam 70 bab fikih. 70 bab fikih. Dalam salat ada niatnya, dalam tayamum ada niatnya, dalam wudu ada niatnya, dan sampai 70 masalah fikih itu selalu ada pembahasan tentang niat. Nah, setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang niat, setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana status suatu amalan yang mana keabsahannya bergantung pada sebuah niat, dan juga bagaimana status pahala orang yang beribadah itu juga besar atau kecilnya tergantung pada niat, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran untuk lebih memudahkan
untuk dipahami. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana cara mendidik, salah satu referensi pentingnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik terbaik. Dan salah satu metode bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar bisa kita lihat dari hadis ini. Setelah beliau memberikan teori tentang niat, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran untuk lebih mudah dipahami. Kalau kita misalnya kadang mengajar atau kita mengajarkan anak kita, maka kita lebih mudah kalau kita ajarkan dengan ada contohnya. Kita contohkan terlebih dahulu atau kita beri gambaran. Saat kita mengajarkan kepada anak kita, nah gajah, kita suruh ucapkan anak kita gajah. Tetapi anak kita pertama kali belum pernah mengenal yang namanya gajah, baru mendengar tadi dari ayahnya. Maka lebih mudah kemudian kita datangkan gambar berupa gajah. Nah, inilah yang namanya gajah. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan teorinya, beliau kemudian memberikan gambaran bagaimana pengaplikasian teorinya tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang berhijrah karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka besar pahala hijrahnya sebagaimana ia niatkan pahalanya tersebut, hijrahnya tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Artinya pahalanya akan sempurna sebab diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya dengan amalan yang sama tapi niatnya berbeda, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tetapi barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dunia, atau diniatkan untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka pahala yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi gambaran yang diberikan oleh Rasulullah di sini adalah tentang hijrah. Dan perlu kita ceritakan bagaimana hijrah di zaman Rasulullah SAW pertama kali terjadi dari Mekah ke Habasyah. Saat kaum muslimin sudah mendapatkan tekanan yang sangat berat, yang sangat besar dari orang-orang kafir Quraisy, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Dan bahkan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Hingga kemudian setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah dan para kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah ini, amalan hijrah ini kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka pahalanya akan menjadi sangat besar. Sebab niatnya untuk sesuatu yang mulia, untuk alasan yang mulia, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Berbeda apabila amalannya itu diniatkan hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan dunia. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Atau diniatkan untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka pahala hijrah yang didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hijrahnya untuk dunia. Dunia itu, dunia dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab ad-dunya. Ad-dunya asal katanya adalah dana yadun, yang artinya rendah. Artinya dunia ini merupakan suatu yang sangat rendah, suatu yang sangat rendah. Sering sekali kita sampaikan di sini bahwasanya pernah suatu kali Rasulullah SAW sedang berjalan bersama-sama para sahabat melewati pasar. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah melihat ada bangkai anak kambing, dan kemudian
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini? Maka kemudian para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Bahkan kalau diberikan gratis kepada kami bangkai anak kambing ini, kami pun tidak akan mau. Sebab dia bangkai, sudah bangkai, dia anak lagi, kecil bangkai, kita tidak akan bisa memanfaatkan apa-apa. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka dunia dan seisinya ini lebih rendah, lebih hina daripada bangkai anak kambing tersebut. Itulah bagaimana hakikat dunia. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran hakikat tentang dunia. Dan uniknya hadirin dirahmati Allah, dunia itu adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang dinikmati oleh manusia. Termasuk diantaranya, yang kata para ulama, termasuk dunia adalah wanita, anak-anak, kemudian harta-harta kita, emas-emas kita, hewan-hewan peliharaan kita. Ini merupakan dunia yang apabila kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak bisa menjadikan dunia kita sebagai wasilah untuk menuju akhirat, maka dunia tersebut malah akan menjadi malapetaka bagi kita. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunia apa yang telah kita perbuat dengannya. Uniknya di sini Rasulullah SAW setelah menyebutkan dunia, beliau menyebutkan wanita. Padahal wanita juga termasuk dunia itu sendiri. Maka dari itu kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya fitnah wanita sangat besar. Bahkan kemarin pernah kita sebutkan tentang bagaimana besarnya fitnah wanita. Maka dari itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fin nasi ba'da fitnatan adharru 'ala rijal min nisa." Setelah aku wafat nanti, kata Rasulullah, aku meninggalkan ada satu fitnah yang sangat besar sekali bagi kaum laki-laki, yaitu apa? Fitnah wanita. Artinya bukan wanita itu sosok yang buruk, tidak. Tetapi wanita, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, atau kita yang tidak bisa menjaga diri kita dari fitnah wanita, maka akan berbuntut malapetaka. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 76, Allah Ta'ala berfirman, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tipu daya setan dengan lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sementara dalam surat Yusuf ayat 38 Allah Ta'ala berfirman, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah mengerikan, sangatlah besar. Sementara kita selama ini sering sekali lebih takut dengan setan daripada kita lebih takut dengan fitnah wanita. Maka dari itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan sebuah syair. Beliau menyebutkan sebuah syair yang berkenaan tentang fitnah wanita. Ra'aitul hamma fid dunya kathira wa aktharuhu yakunu minan nisa'i fala ta'man bi untaqatu yawma walau qalat nazalat minas samai. Imam Ali mengatakan, aku memperhatikan bahwasannya kesedihan ini banyak sekali di dunia, dan mayoritas kesedihan tersebut sebabnya adalah fitnah wanita. Maka dari itu jangan, kata Imam Ali, maka dari itu jangan pernah merasa aman dari fitnah wanita, walaupun ada wanita yang berkata kepadamu bahwasanya aku ini adalah bidadari turun dari langit. Sampai segitunya Imam Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita tentang fitnah wanita. Hadirin yang dirahmati Allah,
inilah niat yang kita pelajari, pelajaran tentang niat yang kita pelajari pada pagi hari ini. Artinya kita mendapatkan pelajaran bahwasanya keabsahan niat, keabsahan sebuah amal ibadah tergantung pada niatnya. Kalau kita dalam sebuah amal ibadah kita berniat, maka statusnya menjadi sah amalan kita. Sebab tadi kita katakan niat hukumnya adalah wajib. Dan niat ini bahkan dengan niat bisa menjadikan amal-amalan yang biasa seperti makan dan minum bisa berbuah menjadi pahala ibadah. Kemudian kita juga belajar bahwasanya pahala yang kita dapatkan dari amal ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dengan gambaran tadi digambarkan oleh Rasulullah orang yang berhijrah. Kalau orang hijrah dia niatkan untuk sebuah sebab yang mulia untuk Allah dan Rasulnya, maka pahalanya pun akan besar. Berbeda dengan orang yang hijrah dengan niat untuk mendapatkan sebuah keuntungan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya pun akan mendapatkan pahala yang rendah. Maka dari itu, misalnya kita contohkan mandi. Ada mandi yang sehari-hari kita lakukan. Mandi 2 kali sehari itu adalah mandi biasa. Ada mandi wajib. Mungkin kita terkena salah satu sebab dari junub, kemudian kita mandi wajib. Gambarannya sama, mandi, mengguyurkan air dari atas ke bawah secara merata. Tetapi yang membedakan antara satu amalan, bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah atau amalan tersebut adalah amalan biasa, adalah niat. Tanpa niat, hal tersebut tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi dengan niat, maka amalan tersebut menjadi berpahala. Niat juga bisa membedakan antara satu amalan ibadah dengan amalan ibadah yang lainnya. Dengan niat kita bisa membedakan ini sholat subuh, ini sholat zuhur. Dengan niat kita bisa membedakan antara derajat satu sholat dengan derajat yang lainnya. Kita niat sholat wajib, maka pahalanya, keabsahannya adalah sholat wajib. Kalau kita niat sholat sunnah, maka pahalanya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hadirin rahmati Allah, inilah hadis pertama yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.